أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak jelaskan lagi tentang jumlah huruf hijaiyah. Kemudian cara membaca mim sukun, mim mati, kalau kita diterjemahkan mim sukun. Apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang berada di atas, maka cara membacanya ada 3 keadaan. Yang pertama, ikhfa asy-syafawi. Yang kedua, ini bagian berbeda-beda dari segi nama. Ada yang menamakan dengan idgham mimi. Ada yang menamakan dengan idgham mutamatsilain ma'al mun'ati. Insyaallah kita akan kaitkan dengan itu seiring nanti bagaimana proses perjalanan materinya. Ada juga yang menamakan idgham syafawi. Mana saja boleh. Kemudian ada namanya juga izhar asy-syafawi. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Arti ikhfa kita sudah bahas di materi sebelumnya. Ikhfa itu artinya samar dan disertai dengung cara membacanya. Syafawi artinya bibir. Kenapa dikatakan bibir? Karena pembahasan kita adalah huruf mim. Mim itu makhrajnya di mana? Bertemunya 2 bibir, maka dia dikatakan syafawi. Sedangkan secara istilah, yaitu apabila ada mim sukun sesudahnya ada 1 huruf, maka cara membacanya samar di bibir dengan disertai dengung. Hurufnya adalah ba. Ini juga kasusnya, permasalahannya sama seperti iqlab cara membacanya. Ada yang mengatakan mulutnya boleh terbuka, ada yang mengatakan cara membacanya mulutnya boleh tertutup. Mana saja boleh, tergantung kita yang nyamannya. Tapi kalau saya yang ditanya, saya memahaminya lebih kepada terbuka sedikit, furjah. Ada rongga sedikit, bibirnya tidak tertutup rapat. Kenapa? Karena kita ingin menyamarkan huruf ba. Kalau seandainya mulutnya ditutup rapat, fabashshirhum bi, itu hanya dengung samarnya tidak nampak. Tadi kalau kita belajar ke ikhfa sebelumnya, mulut kita bersiap-siap ingin menyebutkan di huruf sesudahnya. Maka bagaimana ketika kita ingin menyebutkan persiapan huruf ba? Ba itu kan bertemunya 2 bibir. Berarti kalau setengahnya disamarkan, dia belum tertutup rapat. Fabashshirhum bi. Fabashshirhum bi. Ini kalau saya cara membacanya. Tapi memang tadi saya katakan pendapatnya ada 2. Ada yang mengatakan ibqaul furjah, terbuka sedikit mulutnya, atau itbaqus syafatain, mulutnya tertutup. Dua-dua benar dan disertai dengung. Yang kedua, idgham mimi, yaitu apabila ada mim sukun sesudahnya ada 1 huruf, maka cara membacanya memasukkan ke huruf mim berikutnya dengan disertai dengung. Contohnya mim mati bertemu dengan mim alaikum midrara, dengung. Kemudian yang ketiga, izhar syafawi, yaitu jelas. Izhar itu jelas tanpa berdengung. Sebelumnya cara membacanya syafawi di bibir, jadi cara membacanya jelas tanpa dengung di bibir. Sedangkan secara istilah, yaitu apabila ada mim sukun, mim mati sesudahnya ada 26 huruf. Kalau kita mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu ada 28, maka kita kurangkan 2 mim dengan ba, maka cara membacanya jelas di bibir tanpa berdengung. Jadi 26 huruf sisanya. Hurufnya mim, selain mim dan ba. Contoh, mim bertemu dengan fa, ini orang terkadang sering keliru. Ketika mim bertemu dengan fa sering terdengungkan. Lakum fi, tidak. Lakum fi, jelas. Jadi kalau kita lihat contoh-contohnya, untuk contoh ikhfa syafawi, kita boleh lihat contoh Al-Baqarah ayat ke-8, penutup ayatnya.
wa ma hum bimu'minin. Atau idgham mim, mim mati bertemu dengan mim. Contoh di Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim, mim bertemu dengan mim dengung. Kemudian izhar syafawi. Ini maaf nih salah tulis, ini bukan idgham mim nih, tapi izhar syafawi. Di atasnya salah, mungkin nanti ibu yang punya kertasnya boleh dikoreksi. Ya. Contoh mim bertemu dengan hamzah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim langsung alaihim jangan sampai dengung. Alaihim itu salah. Jadi langsung jelas tanpa berdengung di bibir. Inilah contoh izhar syafawi. Silakan ibu yang mau tanya untuk materi yang kedua. Cara membaca mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, ada 3 cara membacanya. Yang pertama ikhfa syafawi, mim bertemu dengan ba. Cara membacanya samar dan dengung di bibir. Kemudian mim mati bertemu dengan mim, namanya idgham mimi, memasukkan ke huruf mim berikutnya dengan disertai dengung. Kemudian izhar syafawi, jelas tanpa dengung di bibir. Hurufnya selain mim dan ba. Jadi gampang saja. Mim bertemu dengan ba, dengung. Mim bertemu dengan mim, dengung. Sisanya tidak berdengung. Begitu cara membacanya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya untuk di materi yang kedua. Silakan, apakah ada yang bertanya? Boleh raise hand ataupun tulis di kolom chat. Belum ada ya Pak Ustadz, sepertinya mungkin cukup jelas ya. Iya. Paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini saja sebagai penutup untuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk hadir besok dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al-jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.